Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari Institut Azura, program studi manajemen. Baiklah, saya akan melakukan real teaching di Institut Azura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai untuk ikut menjalankan perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Iqbal. Oke, silakan kata-katanya hari ini Iqbal. Oke, Janatun Nisa. Ya, katanya. Oke, Geni. Ya, silakan. Oke, Irma. Ya. Oke, Yola. Oke. Oke, Muhammad Faiz. Ya. Oke, Haya. Sakit ya, Ibrahim. Ya. Proses memerintahkan, tapi menyerah tidak akan membawa perubahan. Oke, Munandra. Oke, silakan. Masa depanmu dimulai dari apa yang kau pelajari hari ini? Oke, Habi. Oke, Nebi. Oke, Serli. Ya. Tidak harus sempurna, cukup jadi kasih terbaik dirimu. Oke. Diki. Oke, Muslifah. Oke. Kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba. Oke, Herdiansa. Ada Bu, Ya. tetaplah semangat karena kesuksesan bukan hanya di angan-angan, melainkan harus diusahakan. Oke, Handika. Ibu, Oke. dan kalian semua pensiun. Oke, Gina. Ya. Oke, Happy. Ada Bu, Oke. lebih besar dimulai dari langkah kecil. Oke. Oke, semoga pagi ini kita semangat ya kuliahnya. Semangat? Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya kita membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka masing-masing Al-Qurannya dari surat Ad-Duha. Sudah jumpa? Oke, silakan ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidika yatimam fa'awa
wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailam fa'auna fa'ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ayat suci Al-Qur'an yang kita baca bersama diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kalian udah ngasih kata-kata motivasi kan? Sebelum kuliah Ibu juga memberikan kata-kata motivasi. Nah, di sini kuliah adalah investasi, bukan beban. Lakukan yang terbaik sekarang dan masa depanmu akan berterima kasih padamu nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, Bu mau melihatkan video sedikit. Nanti dari video ini bisa kalian kasih komentarnya ya. Kita tentang pelanggaran etika ya. Oke. Sudah diperhatikan videonya tadi? Oke, Ibu mau lihat komentarnya dari Ibrahim. Gimana tanggapannya dari video tadi? Bukan kita belajar tentang prinsip-prinsip etika bisnis gitu. Itu kan ada tadi di video itu, apa yang ditampilkan dari video itu? Silakan berikan komentarnya. Kita ambil pelajaran dari video tadi, pertama gimana pentingnya etika dalam sebuah perusahaan. Oke. Jika terjadi sesuatu pelanggaran etika, itu ada dasar hukum bisa kita proses secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya undang-undang dan hukum, perusahaan bisa lebih transparan terkait dengan kolaborasi dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Silakan sekarang Herdiansyah. Apa tanggapannya dari video tersebut? Tanggapan saya tentang etika bisnis itu, perusahaan wajib menekankan etika baik dari karyawan maupun perusahaan itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Muslimah, silakan. Video tadi itu mengajarkan tentang bisnis untuk aturan, nilai, dan norma yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis agar sesuai dengan moral yang berlaku, jujur, adil, serta bertanggung jawab. Oke, bagus jawabannya. Oke, Happy, silakan. Berikan tanggapannya. Etika dalam perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Oke, apa lagi? Berarti itu adalah pelanggaran, contoh pelanggaran etika bisnis ya. Apa aja tadi kira-kira? Tentang kejujurannya, prinsip kejujurannya. Terus apa lagi? Kepercayaannya. Dia
tidak jujur dengan produk yang dia jual gitu ya. Ketika konsumen membeli produk tersebut ternyata tidak sesuai, misalnya produknya rusak gitu ya. Atau tadi apa, ada bos yang marah sama siapa? Karyawannya, dia kurangnya empati karena karyawannya lagi sakit, dia marah-marah. Itu adalah contoh-contoh pelanggaran dari etika bisnis. Oke, kita masuki perkuliahan kita tentang prinsip-prinsip etika bisnis ya. Oke. Nih, di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan memahami tentang etika bisnis, tentang moral, prinsipnya, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, mahasiswa itu mampu gitu ya menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip etika profesi. Adapun pembahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian etika bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip etika bisnis. Yang ketiga tentang pengertian etika profesi. Yang keempat ada namanya prinsip etika profesi. Silakan dicatat ya. Ya. Nah, di sini Ibu mau nanya, siapa yang tahu itu pengertian etika bisnis apa? Ya, etika bisnis itu apa? Etika itu apa biasanya? Berkaitan dengan apa kira-kira? Sikap, perilaku, apa lagi? Sifat moralnya gitu. Nah, apa lagi kira-kira? Jadi intinya apa tuh? Ketika kita melakukan bisnis kita harus mempunyai etika. Berarti bisnis yang kita lakukan itu harus apa? Harus sesuai dengan norma, aturan, dan etiknya gitu ya, kode etik dalam berusaha gitu. Jadi etika bisnis itu merupakan perilaku gitu ya. Dalam apa? Ketika kita mengambil keputusan, berperilaku gitu. Dan untuk mencapai tujuan baik itu dari karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya. Ada yang tahu di sini apa prinsip-prinsip etika bisnis? Yang dari video tadi, kejujuran, apalagi? Tanggung jawab, keadilan, apalagi? Loyalitas, apalagi? Transparansi, ya kan? Nah, kejujuran di sini gimana kira-kira? Coba siapa yang bisa contohkan ketika dia berusaha, melakukan usaha gitu, dia tuh harus jujur. Coba silakan. Oke, Shirley, silakan. Misalnya kita punya saham, Iya. punya suatu produk, kita harus jelas, kita harus melakukan punya kejujuran itu. Misal produk kita tuh barangnya kayak gini, kita deskripsikan. Iya. Dan yang kita jual tuh emang harus benar yang kita deskripsikan tadi gitu. Berarti sesuai dengan fakta sebenarnya ya, berarti harus jujur gitu. Siapa lagi yang bisa mencontohkan, silakan. Munan coba. Oke, silakan Munan. Itu Oke. kita berusaha, ada pelanggan membeli usaha kita nih. Ya. Itu harus memberikan informasi sesuai kenyataan. Oke. Mengurangi ya, berarti informasi yang diberikan harus sesuai dan jelas gitu ya. Ada lagi kira-kira yang bisa mencontohkan? Oke, kita masuk prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan itu berarti ketika kita menjalankan usaha itu kita tuh harus adil gitu ya kan, baik itu kepada karyawan kita, baik itu kepada konsumen kita gitu. Masa iya? Gimana? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Datang dia. Nih ketika bikin usaha nih harus adil gitu ya. Andailah gitu, Diansan jadi bosnya gitu. Coba gimana? Coba pikir.
Harus adil kepada karyawannya, gimana itu kira-kira? Mana ya pindah? Oke, silakan. Kalau ke WA bisa nggak ya kak? Oke, upahnya sesuai. Oke, bagus. Apalagi kira-kira? Biasanya nih sama WA. Oke. Tadi kita ke pelanggan lah. Oke, ke pelanggan. Ini Ya. nih. Mana kak taruh tadi? Ada? Tidak mendiskriminasi ya, kulit, ras gitu ya. Oke, bagus. Kira-kira yang cewek apa? Keadilannya. Contohnya gimana kira-kira? Silakan. Enggak sampai, enggak bisa. Iya kak. Ini aja nih. Tipsi. Nih, Oke. ada ya di sini. Oke, bagus. Jawabannya yang ketiga yaitu ada prinsip tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini ketika perusahaan itu mendirikan apa kan, perusahaan itu ada gitu melakukan usaha, maka akan berdampak tuh pada lingkungan masyarakatnya. Makanya sering kita kenal dengan CSR. Pernah dengar kan? Apa CSR tuh? Kan setengah jalan kan, mati juga. Corporate responsibility. Ini apa kakak nih? Oke, contohnya gimana CSR itu kira-kira? Ini ya kak? Misalnya nih, Ini kan? perusahaan pabrik sawit. Nah, di kampung ibu ada tuh kan. Nah, Kamera jadi Pak kan mati. pasti ada dampaknya bagi masyarakat sekitar. Misalnya Iya, betul kata Kak tuh. ada dampak Jadi dia disimpan, lingkungannya kan, Kak? gitu kan. Nah, jadi dia harus memberikan contohnya dari segi ya CSR-nya baterai ini kepada tahan nih, Kak, masyarakat. HP ini? Contohnya segi Sehari tahan pendidikan. dia tuh. Ibaratnya Insya Allah ya. memberikan Kalau nggak ada. pendidikan gratis Iya, tapi kepada dia pakai tempat buat masyarakat di ziraf. sekitar itu. Woi, Selanjutnya saya tanya kira-kira lagi. apa contohnya selain pendidikan? Ngamuk naik lah. Pembangunan, oke. Pembangunan apa? Mana ya kak? Jalan, oke. Apalagi kira-kira? Oke, pelestarian lingkungan, apalagi? Coba dulu buka HP kak. Oke, bantuan kesehatan. Biasanya gitu. Kesehatan gratis gitu ya kan, difasilitasi oleh perusahaan. Apalagi kira-kira? Oke, membuka lowongan kerja untuk masyarakat, otomatis untuk apa? Tujuannya apa? Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, gitu ya. Oke, yang keempat ada namanya prinsip saling menghormati. Saling menghormati ini gimana? Kita tuh ketika menjalankan usaha itu kita saling menghormati gitu. Baik itu sesama pengusaha yang lain, sesama rekan bisnis, ataupun sesama konsumen. Kita tuh harus saling menghargai gitu ya. Nah, kira-kira contohnya gimana? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa? Bawah tuh nggak ada dong, kayaknya ke atas lah kak. Oke, apa lagi? Iya, kalau ke bawah ke lama tuh. Iya. Dari segi privasi kita tetap lebih Oke, berarti saling menghormati ya, menjaga nama baik gitu usahanya. Apalagi kira-kira? Silakan. Ini video bisa nih. Nikah? Ini ada video nih. Kayaknya ada nih. Iya, mana tahu ya. Oke, ya kan ibaratnya pelayanannya ya gitu, saling menghormati. Ketika berjualan ada nih konsumen yang beli. Oh iya nih, Kak. Gimana cara kita melayaninya? Harus baik, sopan, ya ramah. Kenapa? Pelayanan itu adalah salah satu contoh gitu yang bagus untuk usaha kita biar berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada prinsip kepedulian. Nah, kepedulian ini gimana maksudnya kira-kira? Peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap lingkungan yang ada gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi manfaat etika bisnis ini menurut kalian? Apa? Silakan Ibrahim. Nanti dia kata atau yang penting aja. Ya. Iya ya. Kayak gitu ya dari tadi. Oke, bagus jawabannya. Silakan yang lain, kira-kira apa manfaat dari etika bisnis ini? Oke, bagus. Apa lagi?
meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya dengan mitra bisnis. Kenapa bisa meningkatkan? Karena kita menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis tadi. Ketika kita misalnya berusaha nih tidak jujur, apakah konsumen itu akan balik lagi kepada kita? Tidak kan? Nah, bagaimana kira-kira kita menjaga nama baik perusahaan ataupun usaha yang kita jalankan ini? Harus jujur, ramah, saling percaya, ya kan? Selanjutnya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Maksudnya gimana kira-kira? Ketika kita menjalankan bisnis dengan prinsip yang benar gitu, otomatis orang apa? Reputasi perusahaan kita akan naik gitu, ya kan? Konsumen akan banyak belanja kepada kita gitu. Selanjutnya apa kira-kira lagi manfaatnya? Oke, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Gimana tuh? Oke. Oke, berarti itu termasuk kepada prinsip apa tadi? Saling menghormati. Apalagi manfaatnya? Oke. Oke, membuat usaha kita bertahan lama ya. Ketika kita tidak menerapkan prinsip etika dengan baik, otomatis usaha kita akan hancur gitu, akan gagal ya gitu. Nah, nih, bisnis yang beretika itu adalah kunci keberhasilan jangka panjang dan kemajuan bersama. Bisnis beretika itu adalah masa depan yang cerah. Nah, berarti untuk kemajuan dan masa depan perusahaan yang kita jalankan. Nih tadi, kejujuran ya. Nah, jujur gitu. Nah, jujur ini dalam berbisnis yang pertama yaitu bicara apa adanya yang tadi kalian jawab, sesuai dengan fakta ya. Yang kedua ada transparansi, harus transparan gitu ya, keterbukaan. Yang ketiga itu tidak menipu. Nah, berarti nggak boleh bohong gitu ya. Kita misalnya menjual, oh laptop ini bagus, ini segala macam gitu. Ternyata laptopnya rusak. Sama misalnya kita jual HP gitu ya kan. Nah, kita berarti menipu ya. Selanjutnya menepati janji. Nah, maksudnya gimana contohnya? Menepati janji. Nah. Oke, waktunya ya, sehingga dapat apa? Dapat membangun kepercayaan. Nah, dia kejujuran hari ini berarti kepercayaan selamanya. Sama kita dalam melakukan walaupun bisnis dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang itu berbohong dan tidak jujur, otomatis kita nanti hilang kepercayaannya sama orang itu ya kan. Misalnya dia pernah nih bohong sama kita, selanjutnya dia jujur tapi kita udah nggak percaya lagi gitu ya kan. Kita udah berpikir kalau dia ya udahlah dia tuh pembohong orangnya kayak gitu kan. Iya, kepercayaan itu udah hancur ya. Curhat nih. Yang kedua tadi adalah prinsip keadilan gitu ya, berarti harus adil gitu. Memberi semua hal yang sama gitu pada semua orang, nggak ada yang dibeda-bedakan. Tadi kejadiannya kayak gini, ini kejadian yang ibu alami pagi ini sebelum ibu berangkat ke kampus. Ibu di pom bensin itu ngisi minyak kan, jadi antri panjang nih. Jadi ada nih orang yang nerobos. Nah, kira-kira terus karyawan pom bensinnya diam aja diisiinnya gitu. Kira-kira itu termasuk prinsip keadilan atau enggak? Nah, itu enggak adil ya. Tadi ya udah, menurut kalian gimana respon ibu? Apa yang harus ibu lakukan? Ya, kita kesal. Ibu tadi langsung ibaratnya kayak kesal gitu kan. Ibu bilang sama bapak tuh, Pak, antri ya, budayakan antri kata saya kan. Ibu. Jadi siap tuh ibu tegur juga karyawan SPBU-nya. Kalau orang nggak antri nggak usah diisi, antrikan dulu, biasakan antri gitu. Itu kan menjadi salah satu contoh ketidakadilan ya. Kita kan sama ngisi minyak gitu kan.
kecuali kita minta ya lah gitu kan. Nih, selanjutnya etika tanggung jawab ya, tadi yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita tuh harus bertanggung jawab misalnya dalam melaksanakan tugas, ya kan? Dalam mengakui kesalahan kita ketika kita salah, nah kita harus bertanggung jawab bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah apa tersebut kita harus bisa menanggung akibat dari kesalahan yang kita buat. Nih, tanggung jawab adalah cerminan karakter yang kuat gitu ya. Dan langkah awal menuju kepercayaan dan keberhasilan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, oke? Nih, yang tadi ada namanya prinsip menghormati gitu ya. Setiap orang berhak, berharga dan diperlakukan dengan hormat gitu. Nah, gimana cara kita berkomunikasi sama rekan kerja kita? Nah, itu kan berbeda. Gimana kita berkomunikasi dengan teman kita itu berbeda. Ya, gimana cara kita menghormati orang tua itu berbeda ya caranya ya. Saling hormat gitu terhadap orang tua, saling menghormati gitu. Jangan mentang-mentang ada ini kalian melawan sama orang tua, itu tidak baik ya. Nah, keadilan tadi memperlakukan semua orang secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang pertama contohnya misalnya tidak memihak. Misalnya ibu nih atasan ada di suatu perusahaan, ada nih karyawan baru, ibu kenal karena ibu itu saudara ibu gitu kan. Nah, sedangkan yang satu lagi ibu nggak kenal, nggak saudara ibu, jadi ibu memihak kepada saudara ibu. Nah, itu nggak adil ya. Yang kedua menghargai hak. Nah, kayak mana contohnya tadi menghargai hak nih? Kayak memberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya itu ada setara. Setara itu gimana contohnya misalnya? Tidak membeda-bedakan, kita nih semuanya sama. Walaupun dari suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda gitu ya kan. Harus sama gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip otonomi. Apa maksudnya di sini? Ketika kita mengambil keputusan itu, kita tidak merugikan orang lain. Kita tuh harus menghormati orang lain, gitu ya. Nih, CSR tadi, tanggung jawab sosial untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tanggung jawab sosial ini bisa berupa lingkungan, pendidikan, sosial dan kesehatan, dan peningkatan perekonomian. Misalnya tujuan CSR itu apa aja kira-kira? Oke, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi? Menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi? Oke, apalagi? Meningkatkan citra perusahaan. Oke, nah, manfaat CSR itu apa? Reputasi perusahaan meningkat. Apalagi? Oke, mendapat kepercayaan masyarakat. Berarti kan otomatis masyarakat tuh mikir, oh ya perusahaan sawit ini bagus ya gitu. Dia memberikan CSR gitu kepada kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan perekonomian kita bersama gitu. Nih, tujuan prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan. Kenapa kalian bisa percaya sama ibu misalnya? Kenapa kalian bisa percaya sama seseorang? Karena kenapa? Etikanya bagus, apalagi omongannya bisa dipercaya, apalagi? Kenapa kalian bisa percaya misalnya? Karena dia baik. Okay. Apa Iqbal? Tidak munafik. Oke.
Yang kedua, dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Ketika kita melakukan bisnis secara etis ini, berarti reputasi perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, mendorong keberlangsungan bisnis. Nah, gitu. Bagaimana kita dalam mengelola resiko, mengambil keputusan, gitu ya. Selanjutnya, tujuan prinsip etika bisnis yang keempat, melindungi hak dan kepentingan semua pihak. Bagaimana kita juga harus mengetahui nih apa aja hak konsumen itu kira-kira. Pelayanannya, apalagi informasinya jelas gitu, apalagi kenyamanan, apalagi hak kebebasan ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan dan kinerja. Dan yang keenam, memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang etika profesi. Apa itu etika profesi? Pernah dengar kan? Oke, apa itu? Etika profesi apa? Oke, bagaimana pedoman dan sikap dan perilaku profesional gitu ya dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Misalnya ibu sebagai dosen, nah bagaimana ibu menjalankan pekerjaan ibu, sesuai nggak dengan pedoman sikap ibu, sesuai nggak gitu ya. Nah selanjutnya ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama integritas. Apa itu? Kira-kira integritas? Seseorang itu berintegritas enggak gitu ya kan? Nah, bertanggung jawab, apalagi bertanggung jawab, jujur, apalagi disiplin, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua kompetensi. Ketika kita bekerja, masa iya kita nggak mempunyai kompetensi? Kompetensi itu apa? Kemampuan, keahlian gitu ya, dan pengetahuan yang harus ia miliki dalam melaksanakan pekerjaannya. Agarnya apa? Agar pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa itu? Berarti bagaimana seseorang itu bertanggung jawab atas tugas yang ia kerjakan. Misalnya sama nih, ketika ibu nanti ibu ngasih tugas ya, kerjakan dikumpulkan hari Sabtu kata ibu. Ada yang mengumpulkan hari Senin. Berarti apakah dia bertanggung jawab atas tugasnya? Tidak. Itu adalah salah satu contoh simpelnya. Yang keempat ada objektivitas. Apa itu? Bersikap adil, tidak memihak dan bebas dari benturan kepentingan pribadi gitu. Yang kelima, kerahasiaan. Apa itu? Kita tuh harus apa? Privasi. Kita tuh harus bisa menjaga rahasia orang gitu ya. Yang keenam ada kepedulian. Peduli sesama teman, sesama lingkungan, terhadap pekerjaan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya apa sih manfaat dari etika profesi itu? Apa? Menumbuhkan apa? Oke, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Terus apa lagi? Meningkatkan lingkungan kerja yang baik. Apa lagi? Oke, membentuk sifat profesional, apa lagi? Oke, jadi bekerja dengan etika adalah cerminan profesional sejati. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari apa? Dari bagaimana dia itu jujur, dia itu integritas atau kemampuannya gitu ya. Dari tanggung jawabnya bisa dilihat dari sifat-sifat itu. Nih selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan etika profesi apa aja?
Yang pertama itu dapat menjaga martabat dan harga dan profesi gitu. Yang kedua apa? Memberikan pedoman perilaku yang profesional. Yang ketiga, melindungi kepentingan publik dan klien. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas profesi. Yang kelima, membangun kepercayaan masyarakat gitu. Ketika kita bekerja dengan baik, otomatis orang percaya kepada kita gitu ya. Yang keenam, mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, untuk mewujudkan tanggung jawab sosial profesi. Nah, kemampuan apa aja yang dibutuhkan oleh etika profesi ini? Ketika kita bekerja, kemampuan apa aja yang harus kita butuhkan gitu? Yang pertama apa kira-kira? Kesadaran etis. Maksudnya gimana? Kita harus memiliki nilai-nilai etika yang baik gitu ya kan? Dalam pengambilan keputusan, baik untuk pribadi, untuk tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan integritas. Integritas tadi antara nilai, ucapan berarti harus sesuai dan perbuatannya harus sesuai ya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab profesional. Yang keempat, kita harus memiliki apa tadi? Empati. Nah, kayak tadi contoh video itu, bosnya yang marah-marah sama karyawannya, padahal karyawannya lagi sakit gitu. Kita harus mempunyai empati dan rasa hormat gitu. Kelima, pengambilan keputusan yang etis. Nah, pengambilan keputusan yang etis ini, keputusan yang kita ambil itu ibaratnya tidak merugikan karyawan kita sendiri gitu ya. Yang keenam, keberanian moral. Yang ketujuh yaitu komitmen pada pengembangan dirinya. Jadi kita itu terus belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, nah ini adalah salah satu contoh pelanggaran etika bisnis pada PT Ajinomoto. Pernah dengar enggak? Iya. Pernah kan? Ya. PT Ajinomoto gitu, pelanggarannya apa? Ya, micin. Ketika masak pakai itu kan biar sedap gitu ya. Oke, pelanggaran yang dilakukan PT Ajinomoto, semua orang udah kenal kan, ini adalah perusahaan besar gitu ya. Udah terkenal, citra baiknya kan udah terkenal gitu kan. Nah, ternyata dia melakukan pelanggaran karena menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Nah, terus selain formalin juga dia menggunakan senyawa kimia gitu untuk produk MSG-nya ya. Jadi dari sini nih nanti bisa nih Ibu ada ngasih tugas nanti ya, muncul pertanyaan bagaimana cara pemecahan masalah ini. Nah, gimana untuk mengatasinya? Kita lihat video selanjutnya ya. Oke, kalian dengar dan pahami video ini ya. Ini beda nih. Ibu video chat aja bisa, chat aja bisa, chat aja, chat ketikkan aja siapa nih apa.
Apa? Bisa ditekan dulu sebentar nanti. Apa aja, ketik aja mak ya Pak, nanti lagi ngajar, lagi kuliah. Selain itu, Komisi Pengawas Usaha itu bisa melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik berusaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Biasanya juga praktik monopoli dan lain itu menggunakan satu pesawat dan wilayah. Kedua, angka jabatan yang digunakan oleh Divisi Garuda Indonesia dan Sriwijaya yang melanggar peraturan jabatan yang sehingga sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan normal yang dimakai tiket pesawat Garuda yang berjumlah dan digunakan untuk simbol. Namun, bisa ada hubungan dari monopoli berarti sebagai misalnya ini organisasi dan yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata menjadi operasi dan tidak karya dan stakeholder memperlukan tinggi etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi 7 prinsip etika dalam berbisnis di berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu lakukan dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan selalu meninggalkan, menyebutkan, atau melakukan kegiatan bisnis kita. Kelima, menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pelayanan. Karena meningkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi menjadi integrasi dan koordinasi aktivitas yang berbeda. Ketujuh, melakukan pengaturan dalam bisnis sebagaimana kita ingin melakukan. Yang ketujuh, prinsip tersebut mulai membangun budaya bisnis yang berbasis pada etik menunjukkan dari manajemen atas bagaimana menggunakan budaya tersebut dan memberi melakukan pembelajaran. Menggunakan prinsip-prinsip dari bisnis ini untuk membantu posisi atas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya tidak menjadi yang terbaik. Ambil eksis di dunia bisnis, perusahaan harus mampu menggunakan etika dan berbisnis. Memberi dana dan beretika menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, kalian udah apa kan dengar video itu kan? Nah, jadi ada tugas nih. Tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Nah, dari kasus PT Ajinomoto ini, yang ini. Nah, kalian pecahkan permasalahannya, bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, dan dari video yang Ibu tampilkan terakhir ini, udah saudara tonton kan bagaimana kalian menganalisis, kalian kaitkan dengan etika tadi gitu, dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan kerjakan sekarang. Nanti kalau waktunya sempat bacakan satu-satu ke depan ya. Oke, boleh. Jadi dari kasus ini etika seperti apa seharusnya yang dimiliki PT Ajinomoto dan perusahaan maskapai Garuda tersebut gitu ya kan?
Misalnya Garuda tadi ada yang ketidakjujurannya, berarti dia harus nanti apa? Harus menerapkan prinsip kejujuran. Cari solusinya dulu, pecahkan permasalahannya gitu. Boleh lihat tugasnya? Oke, udah. Silakan mau dipoto. Iya, yang apa? Garuda. Maskapai Garuda ya. Yang PT Ajinomoto, oke, sepakat. Kalian kaitkan ya dengan apa prinsip etika tadi, gimana ibaratnya perusahaan itu gitu harus menerapkan etika apa gitu kan.
Apa? Itu dari video yang tadi. Iya, dari video yang tadi. Ya, Garuda. Garuda. Apa? Oke.
Udah siap tugasnya? Yang lain ada yang belum? Oke, udah pada siap? Oke, kesimpulan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi prinsip etika bisnis itu sangat penting ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalankan usaha gitu ya. Prinsip kejujuran, prinsip keadilan, otonomi gitu ya, tanggung jawab sosial dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita berusaha atau melakukan bisnis, jadilah orang yang jujur gitu ya. Jadi orang yang baik yang selalu memberikan contoh gitu supaya apa? Supaya bisnis kita ini dapat berjalan dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah pada paham semua? Oke, untuk tugasnya nanti dikumpulkan. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Bengkulu yang telah menyelenggarakan pelatihan praktik, dan saya merasa dengan adanya pelatihan praktik ini sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan saya, dan insyaallah ilmu yang saya peroleh selama ini akan saya terapkan ketika saya mengajar ketika saya, dan semoga Universitas Bengkulu semakin sukses dan terima kasih.